Oke, kita ketemu lagi di channel BH, ya kan? BH, apa BH? BH Bung Harpa. Bung Harpa. Gitu. Jadi gue ngasih nama channel gue Bung Harpa. Jadi selamat datang di channel. Asia sama yang Eropa gitu. Kalau Asia kan kita tahu ada Asnawi di Korea. Apa nama timnya? Ansan Greeners. Dia Terus, Liga 2 Korea. Terus ada Sadil Sabah di Malaysia sama Syarian tuh ya. Syarian Abimanyu. Syarian Abimanyu di mana? JDT Malaysia juga. JDT. Satu lagi? Yanto Basna. Yanto Basna masih, Thailand. kan? Thailand divisi Liga 2 tapi ya. Pracuap kalau nggak salah ya. Sama ada satu lagi juga Siringgo kalau nggak salah ya. Itu Siringgo. Iya. Siringo. Kayaknya, gue lupa namanya. Tapi dia main di Liga 2-nya Malaysia. Oke. Kelantan kalau nggak salah. Gitu. Jadi itu yang ada di Asia gitu. Menurut gue kalau yang ada di Asia ini, menurut gue ya sekali lagi gue bisa Jadi salah. gini, kita bagi dulu dua dulu nih ya. Boleh. Pemain Indonesia yang main di Eropa. Eropanya juga ya Eropa lah ya, atau yang di Asia. Ini kita bicara yang Asia dulu. Iya. Kalau gue ngelihatnya kalau yang di Asia ini pure kontrak. Kalau gue ngelihat memang mereka ada di sana itu based on their ability gitu. Sama menuhin kuota ASEAN gitu. Ya mungkin ada faktor bisnis yang nggak sebesar dibandingin kalau pemain-pemain kita yang ada di Eropa gitu. Kalau menurut gue. Si Egy gitu ya misalnya. Iya, kalau di Eropa lebih banyak kayaknya ya. Di Kroasia aja ada 2 tuh yang dari Garuda Select. Tapi nanti kita akan bahas yang di Eropa ya. Nah, kalau yang di Asia tadi kita balik lagi nih, misalnya lihat Asnawi di Ansan juga lumayan vital ya. Iya. Sadil juga. Asnawi di Ansan. Di Ansan Greeners. Ansan Greeners. Ya, dia rutin ya, reguler. Lumayan rutin ya, lumayan rutin. Cuma kita bahas ininya dulu nih, umum dulu semuanya ya. Terus ada Sadil ini juga lumayan inti. Walaupun timnya habis lagi mecat itu yang mecat Kurniawan. Coach Kurniawan. Iya. Oke, terus Syarian mungkin memang belum dapat menit bermain yang cukup sih kayaknya karena memang saingannya di JDT kan kita tahu sendiri gitu. Berat. Jadi itu tuh mungkin kalau di dunia atau di Indonesia tuh seperti apa ya timnya itu? JDT. Artinya dia apakah tim bertabur bintang, apa tim yang langganan juara, mereka, atau tim yang baru muncul?
Kalau yang dari yang lu tahu. Muncul baru iya, mungkin 10-15 tahun gue nggak tahu sih persisnya. Cuma memang iya dia baru muncul, tapi sekali muncul memang menggebrak ya. Dia juara Liga Malaysia. Oke, kalau boleh sorry gue potong. Mungkin kayak seperti Leipzig kali ya. RB Leipzig. Ya tim yang baru dikelola sebentar tapi udah punya manajemen bagus, selalu di puncak di papan atas gitu kali ya. Gua nggak ngelihat kayak itu kayak Leipzig sih, karena kalau kita bicara Leipzig kan masih ada Munchen, Dortmund yang lebih punya sejarah. Kalau Malaysia menurutku JDT ini the one and only menurut gue at the moment. Karena dia juara Liga Malaysia ini terakhir kemarin tuh artinya dia udah juara 8 kali berturut-turut loh. Dan dia punya 2 tim kan, JDT 2 main di Liga 2-nya itu buat tim cadangannya dia, tim satelitnya. Iya, tim satelitnya. Menarik. Ini mungkin juga banyak yang belum tahu nih. Iya, jadi menurut gue emang JDT ini the most powerful kali ya. The most successful juga kayaknya. Berarti mungkin kayak Munchen-nya. Ya, kan? Gitu. Di Indonesia jangan sebut. Ini kalau kita sebut kayak si ini, yang ini marah. Ini rame. Ya kan? Dan memang kayaknya nggak ada terlalu dominan juga di Indonesia kali ya. Nah, bagusnya sih liga kita satu sisi gitu, nggak bisa ketebak siapa juaranya. Kontrak pemainnya setahun, gimana lu mau nyusun jangka panjang? Kan nggak bisa ketebak juga kan. Kalau kayak lu ke Liga Malaysia 8 tahun berturut-turut, itu aja klub yang menang. Nebak pemain aja nggak tahu siapa yang mau main. Betul, gitu. Orang kontraknya setahun. Gitu. Jadi tadi bahasan tuh secara umum tuh. Mungkin 4 kalau nggak salah 4 pemain yang Indonesia yang main di Asia. Nah, pertanyaan gua, siapa yang paling sukses? Atau siapa yang paling bagus lah gitu. Gue nggak tahu sih ya kalau ngomongin sukses tuh. Ya artinya misalnya dia di timnya tuh kontribusinya bagus, nah ini, reguler gitu. Gue ngelihat pada saat ini sih memang kalau kita bicara pure kontribusi ya, menurut gue nggak ada. Asnawi bukannya mainnya rutin tuh? Ansan itu sekarang peringkat kalau nggak salah secara klub ya 10 dari 12. Ya tapi permainan dia juga nggak terlalu gimana-gimana. Nah makanya tadi kalau misalnya lu bicara parameter sukses tuh apa? Kalau penghargaan kah atau kontribusi? Kalau lu bicara rekornya personal nih, Asnawi cuma 1 assist dari berapa 12 kali match. Sampai larinya kan sering tuh lari. Lari tapi kalau nggak ada hasil buat apa kan? Gitu. Jadi kayak misalnya Sadil 3 gol 3 assist nih. Cuman Sabahnya sendiri udah di papan bawah gitu. Jadi kalau parameter lu sukses apa enggak menurut gue kita memang belum ada yang bisa ngasih kontribusi. Berarti Sadil dong so far, 3 gol 3 assist, lumayan daripada tapi Asnawi back sayap ya. Itu nah, karena memang dia kalau Asnawi menurut gue, dia ini kan biasa main 4-4-2 bek kanan. Ya. Ansan ini pelatih itu sering banget pakai formasi 3 back. 3-4-3. Dia main tetap juga sebagai bek kanan. Akhirnya dia naik sayap kanan. Iya. Nah itu mungkin dia masih penyesuaian dengan kultur bola Korea, plus posisi baru dan lain-lain gitu. Kalau Sadil di Sabah mainnya seperti biasa, winger kanan kan? Kiri kanan. Kiri dia kan? Kiri. Iya, dia kan kaki kiri. Biasanya kan ditaruh di kanan buat cutting inside, shooting kiri. Nah di Sabah dia kayak gitu juga atau enggak? Sama. Dia biasanya gantian tuh sama sayap satunya lagi si Amri Yahya itu dia. Switch sama itu. Cuma sama-sama di sayap. Kalau Anto Basna? Ya Anto Basna terus nggak terlalu nggak ngikutin. Karena Thailand kalau nggak lagi break juga kan. League 2-nya juga nggak tahu ya gimana. Lagi break. Mungkin ya kalau teman-teman yang ngikutin ada nih biasanya ada yang lebih netizen kita kan juga luar biasa ininya kan militannya kan. Betul, ada yang diikutin terus tuh. Nah, gue terus terang belum follow IG-nya dia, jadi ntar gue akan follow, pengen lihat juga. Karena ini menarik nih informasi soal pemain kita yang di luar negeri ini mungkin bukan dibilang terbatas ya, cuman yang bener-bener gimana sih dia di sana beradaptasi segala macam ini kan banyak yang main tahu. Oke, ada lagi yang mau lo tambahin pemain kita yang main di Asia? Udah itu aja ya? Itu aja sih ya. Oke, sekarang kita yang ke Eropa nih. Secara umum lu gambarinnya gimana? Nah tadi kalau lu bicaranya kenapa mereka ada di sana, kalau yang Eropa, gua nggak bisa deny faktor bisnisnya lebih tinggi dibandingin yang di Asia ya. Lu mau nyebutin Egri Maulana kah? Macam-macam gitu. Masuk aja. Macam-macam. Di Eropa tuh kita ada 2 di Kroasia nih, David sama Brian. David Maulana, Bembeng ya kalau nggak salah. Dari Medan kan? Garuda Select, ya. Brian Aldama. Mereka kan di kontrak Kroasia. Yang golin di U19 kan ya? 2015 atau 17 gitu ya? Iya. Ada 2 di Kroasia, 2 di Bosnia nih mau berangkat. Yang si David Maulana, si Bembeng sama si siapa namanya? Si Brilian Adama itu sama-sama di Kroasia. Timnya sama nggak? Sama. Mereka tuh tadinya di kontrak Rijeka kalau nggak salah, Kroasia Liga 1. Terus katanya dipinjemin ke klub divisi 3-nya. Gitu. Oke, bicara yang 2 orang ini dulu deh.
Menurut lo pilihan mereka bagus atau enggak? Artinya gini, bandingannya adalah dia mendingan berkutat di negeri orang dengan yang level seperti itu, ya di Liga Kroasia, ya bagaimanapun juga Liga Kroasia bukan liga utamanya Eropa ya, mungkin di Eropa Timur ya, dan ini di divisi 2 bahkan di divisi 3. Atau dia main di Liga Indonesia reguler, menurut lo? Ini dulu deh, sebelum lanjut nanti ke bagus. Iya, kalau pertanyaan kayak gitu simple, gue bilang mending Eropa. Oke, Mending Eropa. karena minimal ya dari sisi mental lah gitu. Kalau lu merantau, lu di negara orang, kayak lu lah ya perantau ya. itu kan ada faktor X yang nggak bisa lu dapat di sini ya. Sorry to say nih gitu. Kalau di sini tuh lu mungkin Ya, zona terlena, nyaman. iya zona nyaman Ya. gitu. Minimal lu ngerantau dulu, mental lu kebentuk, fighting spirit lu ada, motivasi lu siap. Masalah lain-lain kayak fisik lo jadi lebih besar karena mereka banyak latihan fisik. Iya, makannya juga lebih sehat lah. Makanan lu juga nggak ada gorengan. sayur gitu. Iya, itu kan semua nanti buahnya dipetik timnas kan. Iya, Jadi iya, menurut gua tadi Eropa atau di sini ya tetap di Eropa. Cuman ya tadi apakah faktor bisnis itu bisa lo pertanggungjawabkan atau enggak gitu. Prove them wrong lah gitu. Gue setuju sama lo. Terus to some extent gue setuju sama lo. Artinya dia merantau itu percaya dirinya juga kan naik kan. Pasti. Gitu. Dia nggak ketika nanti dibalik ke Indonesia dia nggak ketemu Thailand, Mau dia Eropa pede gitu. atau bahkan Eropa. Udah biasa. Cuman for how long Itu dia. menurut lo? Kalau lo, artinya kalau anggap lo agennya dia, oke lu di Kroasia dulu. Kan nggak mungkin 10 tahun dia di situ. Betul. Nah, Betul. sampai kapan batasnya? Menurut gue itu balik ke performan mereka ya. Maksud gue gini, contoh yang lagi hangat kan Egy misalnya gitu. Egy di Lechia kan tuh 3 tahun. 3 tahun dia cuma main official recordnya 10 match, 133 menit. Dan itu pun nggak 90 menit ya. Betul. Mungkin ada yang starter tapi cuma satu babak. Makanya tadi gue bilang 3 tahun dia di Polandia, menit bermain dia tuh cuma 133 menit, Oke. 10 match gitu. Maksud gue berapa lama lu di sana ya tadi balik ke elunya akhirnya. Lu cuma dapat 133 menit selama 3 tahun. Kalau gua nih tanya pribadi, mendingan lu ke Liga Jepang atau ke Liga Korea? Atau bahkan Liga Indonesia. Enggak sih. Enggak juga. Oh, Jangan, oke. jangan. Kalau lu masih punya potensi di luar dulu lah. Berarti Tapi anggaplah 2 tahun lah toleransi lo. udah Cukup. Iya, menurut gua setahun pertama dia adaptasi, Ya, pengenalan adaptasi. lainnya. Tahun kedua lah lu udah mulai lihat bisa. progresnya ada nggak? Minimal gua lihat lu rutin di bangku cadangan. Ya, terus sering minggu ini main, minggu depan enggak, minggu depan main Iya, gitu kan. minimal nama lu ada di cadangan Ya, deh. ada progres yang signifikan. Betul. Tahun ketiga ya lu habis itu lu baru mutusin. Tinggal lihat, iya. Tinggal lihat gitu. Kalau Betul. memang lu tahun kedua juga masih anyep ya mendingan lu balik dong karena tetap lu nggak bisa kelamaan Cari juga. liga lain lah. Ya, gitu kompetisi ya, entah lebih rendah atau bahkan mau nggak mau lu balik ke Indonesia kan daripada lu daripada lu 3-4 tahun lu jadi bangku cadangan kecuali 2 tahun pertama lu bilang kan. Iya. Gitu. Oke, sekarang kita bicara yang lagi bukan lagi rame sih. Nah, ini bagus nih kan udah tahun keberapa? Bagus baru tahun ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Ya, masih oke dong. Karena lu kan udah nih ya, dia sebenarnya dia concern dengan bagus. Jadi Concern. kayak ayo dong gitu ya kan. Iya, Bener iya, kan? iya. Jadi bukan maksudnya menghina, justru ayo dong bagus, lu semangat, main dong gitu. Nah, menurut lu gimana dia? Ya, Di Utrecht. menurut gua gini, gua pemain lokal muda terutama, favorit gua dari zaman sebelum ada heboh-heboh luar negeri itu 2 orang memang. Asnawi sama Bagus. Karena apa? Karena mereka ngotot nih dan gua tahu mereka punya potensi. Contoh Bagus. Seorang Dennis Wise, legend Chelsea itu nggak mungkin berani vouch for him gitu, for nothing kan. Artinya dia juga tahu Bagus punya potensi. Cuman gua nggak bisa deny, dia habis cedera parah nih. Kaki ya. Betul, feeling ball dan lain-lain kan lo pasti butuh waktu untuk adaptasi gitu. Nah, performance dia terakhir kemarin kalau nggak salah kan friendly match lawan Liga 3 Belgia, ya. 2 gol. Gue juga nonton. Dia satu penalti. Satu open play. Satu open play. Bola rebound sebenarnya. Ya, open play juga. Open play. Which is sebenarnya nggak apa-apa, itu pelan-pelan buat dia nemuin percaya diri lagi. Gitu. Cuman concern gue ya tadi, lu fokus sama sepak bola dulu deh gitu. Lu tuh lagi ngerantau, lu bawa nama Indonesia di negara yang secara sepak bola, kualitas sepak bolanya tuh jauh lebih tinggi kan. Jadi lu suka nggak suka, tanggung jawab lu terhadap nama besar Indonesia tuh ya ada di pundak lu. Jadi kalau lu ada di sana terus lu nggak bisa nunjukin, kasihan nanti adik-adik lu gitu. Balik tadi ke Utrecht, gue bilang ya keras memang challenging ya. Utrecht gitu, Liga Belanda kan. Utrecht itu banyak loh pemain-pemain. Gue lupa ya. Irfan Badim kan akademi Utrecht semua. Iya, gue lupa antara dari kotanya atau dari klubnya itu banyak. Van Basten kan dari Utrecht. Cuman gue nggak tahu klub atau dia emang asalnya dari sana ya, cuman mainnya. Jadi ya mungkin gue bilangnya gimana kalau di Indonesia agak susah ya.
mungkin seperti Bandung atau Surabaya kali ya. Iya. Gitu yang selalu ada lah football gitu ini ya, kota historinya. football. Nah, sekarang kalau Bagus sama Bagas, lu lihat apa yang bisa lu ceritakan dari dua si kembar ini? Bagus gue bilang Bagas kan milih di Barito Putra kan, kemarin juga udah main starter, sementara Bagus di Utrecht tapi ya cadangan gitu. Iya. Kalau gue pribadi, baik lagi ini gue penggemar bola awam lah ya, gitu. Gue bukan siapa-siapa. Gini, Bagas itu menurut gue, setahu gue, termasuk dari 3 atau 4 orang yang mau diberangkatin lagi waktu Garuda Select 2 apa 3 gitu. Terakhir. Iya. Ada Bagus, ada Brilian kalau nggak salah, sama Bagas. Sebenarnya dia katanya yang gue baca, dia tuh diundang lagi, cuman dia nolak katanya. Gue nggak tahu kenapa. Dan itu gue sayangkan, gitu. Kenapa? Karena dengan posisi potensi dia, menurut gua minimal dia bisa main di Korea lah, gitu. Liga 2 juga nggak apa-apa kayak Asnawi. Dia back kanan juga kan, ofensifnya bagus, strong juga gitu. Menurut gua dengan umur dia segitu, lu masih bisa gitu main di minimal Thailand lah gitu. Kalau kenapa? Baik lagi tadi, lu tuh udah diuji sama Dennis Wise, Des Walker gitu dari Garuda Select itu kan bukan pemain bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi kalau lu udah disorot, artinya lu punya potensi gitu. Ketika dia mutusin untuk ada di Barito dengan segala hormat sama klubnya ya. Cuman ya lu masih muda, lu mending main di luar dulu menurut gue. Tapi kalau ngomongin Bagus, gue inget, gue lupa ya, mungkin 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu itu di ajang U16. Gue di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Bukit Jalil. Gue di situ di pinggir lapangan kan, jadi fotografer. Jadi anak gawang. Nyamar lah, ya kan. Biar bisa langsung deket ngelihat vibes-nya langsung. Menurut gue ya, menurut pribadi gue, memang itu hanya satu kejadian, tapi menurut gue dia adalah seorang yang punya mental bagus lah, Bagus ya. Jadi waktu itu ada penonton Indonesia masuk, terus dipukulin sama polisi Malaysia. Memang ya gue nggak bahas siapa salah siapa benar ya, mungkin ya kita nyebut salah, karena masuk lapangan kan. Cuman Bagus tuh ke situ dia belain. Menurut gue suka pemain seperti itu. Gue jadi inget Boban kan juga pernah kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari segi mental, tapi gue nggak tahu lah gimana. Nah, menurut lu, sekarang gue tanya soal Bagus lagi terakhir sebelum kita tutup. Menurut lu kans dia untuk sukses di Utrecht gimana? Atau kira-kira seperti apa masa depan dia? Kalau lihat dari friendly match kemarin ya, lu lihat fisiknya teman-temannya dia deh gitu. Ada kan yang nomor 8 tuh kemarin tinggi sih sama ya. Cuman dari fisiknya tuh beda. Jadi menurut gue untuk sukses Bagus punya banyak PR sih. Banyak PR. Nah kan tadi balik lagi, modal dia ada nih, fighting spirit sama daya juangnya dia lah gitu. Menurut gue dia punya chance 50-50 lah gitu. Menurut gue ya. Untuk sukses di sana. Karena kita tahu dia bukan pemain kaleng-kaleng juga gitu. Mentalnya juga ada. Jadi gue masih berharap Bagus itu bisa menunjukkan gitu. Again, prove them wrong gitu. Meskipun orang banyak bilang ABCDE, cuman lu punya potensi, tinggal lu buktiin ke mereka gitu. Dan mungkin kalau gue boleh nambahin, mungkin lu juga bisa koreksi gue salah atau bisa juga lu setuju. Bedanya dengan Egy, with all respect ya, siapa namanya, Bagus ini lebih natural ya, bahasa gitu, lebih natural untuk main di situ. Jadi lu mau bilang kalau Egy nggak natural? Dia setengah natural. Setengah natural. Iya. Ngerti lah kita. Ini sensitif, bahas pemain Indonesia ini sensitif, bisa nyama taruhannya. Jadi, tapi kalau gue ya, sorry gue potong nih. Kalau gue, lu ada di sana atas dasar aspek bisnis pun, dibilang pemain titipan, nggak apa-apa juga. Iya, bukan selama sih, yaitu privilege lu ya dapat. Cuman seberapa jauh lu bisa manfaatin itu. Exactly. Ya kan? Dari sekian juta rakyat nih, semua pengen jadi pemain bola, pengen ke Eropa. Ketika lu yang dipilih ada terlepas dari fasilitas tadi, lu ada sponsorship, marketing dan lain-lain, itu lain hal ya. Cuman ketika lu ada di sana ya prove them wrong lagi gitu. Kalau lu cuman ya tadi balik lagi. Cuman lagi-lagi gini, kalau memang lu lihat ya itu balik. Jadi gini, Bagus ini kan seperti fighting dari nol gitu ya. Dia bukan sendiri sih, tapi memang dia benar-benar bukan atas rekomendasi ya, tapi bukan sponsor. Ada titipan dalam tanda kutip ya. Kita nggak ngomong yang lain. Jadi menurut gua kan sukses orang yang seperti ini lebih besar untuk sukses. Karena jadi menurut lo Bagus bakalan bisa survive di kans dia sukses akan lebih besar dibandingkan yang dititipan gitu. Karena kalau kita ingat sebelum gue tutup ya 20 sekian tahun lalu ya. Oh, gue belum lahir kayaknya itu. Ya gue juga baca. Oh, kan gue nggak bilang gue udah lahir. Iya, Dulu ada ya Primavera.
bukan Primavera kan memang tim yang dibentuk dan dimasukkan di Itali kan untuk bersaing kan. Tapi kan kita tahu lah ada satu penjaga gawang yang waktu itu digadang-gadang sebagai kiper ketiga Sampdoria. Iya. Dan gue ingat waktu itu ketika kiper pertamanya kartu merah, kiper keempat malah, kiper keempat. Jadi kiper pertamanya ini gue lupa cedera atau kartu merah. Demikian juga kiper kedua. Pokoknya berhalangan lah dua kiper utama itu. Otomatis kiper tiga kan naik jadi kiper pertama. Tabloid bola itu udah ngegadang-gadang. Nih kita akan melihat pemain Indonesia duduk di bangku cadangan. Lah begitu mulai kagak ada. Gitu. Jadi orang akhirnya bertanya-tanya nih bener nggak sih dia main di Sampdoria atau enggak gitu. Nah itu bedanya. Dan akhirnya ya dia kembali pulang kampung lagi dan berkiprah di sini. Dan satu lagi Kurniawan Dwi Wilanto ya. Mungkin menurut gua lebih ya ini yang bagusnya mungkin ya. Bagusnya sekarang gitu loh. Dia kan lebih natural, dia main di Luzern Swiss segala macam gitu. Oke. Ada yang mau lu tambahin soal segmen interlokal ini mungkin apa? Kalau gua sih concern gua tuh kita semua pengen ada masyarakat Indonesia pengen punya pemain inilah sukses di luar negeri. Cuma satu concern gua ini di luar performa pemain tadi di lapangan netizen. Gua rada kesel juga gitu ya di fans club di medsosnya nggak apa-apa. Gue cuma mau bilang ya jangan jadi orang primitif gitu. Lu ngerasa lebih tahu dari pelatihnya. Contoh nih misalnya Asnawi gitu tuh di fans page-nya Ansan tuh. Asnawi nggak main, Asnawi mana? Asnawi no party. Pokoknya kalau nggak ada Asnawi bakalan kalah gitu. Sabah juga gitu, Sadil seolah-olah tuh pelatih nggak tahu apa-apa dibandingin lu semua gitu loh. Kalau nggak ada Asnawi, nggak ada Sadil, nggak ada semua tuh dunia kayaknya runtuh ya. Iya gitu loh. Terus kayak bagus juga kan Bagus juga katanya sempat disorakin gara-gara netizennya. Gua denger gitu juga gitu. Mereka itu udah bukan anak kemarin liga mereka, pelatih mereka itu bukan orang kemarin sore di bola gitu loh. Pasti ada pertimbangannya. Asnawi aja sempat disuruh ngambil penalti kan waktu itu sama pelatihnya. Iya, gagal. Gitu. Cuma maksud gue gini loh, pemilihan pemain dan lain-lain ini dilakukan sama orang yang udah kompeten. Jadi lu sebagai netizen jangan kayak orang primitif gitu, malu-maluin. Kasihan pemainnya juga nanti kalau misalnya akhirnya overrated kan semua fans nyerbu fans page-nya gitu-gitu akhirnya jadi overrated, lo flop. Iya. Kasihan dia. Apalagi gitu. ngomong Utrecht ini ternyata nih gue baru nggak contekan, memang betul si Basten itu memang lahir di Utrecht dan juga di youth-nya itu di Utrecht sebelum dicomot sama squadnya Ajax lah biasa lah atau PSV kan. Jadi betul yang tadi teman gue bilang ya kita sebenarnya sebagai netizen kalau lu nggak bisa ngebantu minimal jangan ngerumusin lah kayak gitu ya. Jangan jadi overrated gitu nanti maksud gue. Tapi mungkin gara-gara kelamaan juga kali cuy, 30 tahun gak ada gelar jadi akhirnya iya, gue tahu. Cuman ya lu pikirin juga dampak sama dampak ke pemain itu ya. Iya. Dan inilah masalahnya di era sosmed. Yang deket jadi jauh, yang jauh jadi deket. Betul. Yang jauh dari deketnya itu yang kadang-kadang ngeganggu gitu. Ada juga yang memberikan dampak positif ya. Jadi hype-nya dan segala macam gitu. Ya udah. Siap. Thank you banget Nat udah sharing sama gua di segmen interlokal ini edisi perdana banget. Jadi gue jujur memang udah lama minta yang bersangkutan untuk bohong. Udah lama, udah 2 orang tadi gua cuma main aja. Terus tadi udah janjian juga jam 4 molor. Tapi ya biasa kalau gua kan on time ya kalau yang nggak ada. Oke, thank you udah nonton. Sampai jumpa di channel di edisi gua yang lain lagi ya. Ciao. Sudah bukannya biasa gini. Halo.